daring di tempat Anda masing-masing. Selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Ya, karena ini masih Paskah kedua, jadi masih dekat, masih bolehlah saya mengucapkan selamat Paskah. Saudara-saudaraku, saya mau bertanya kepada Anda. Kalau saya percaya, kalau saya yakin bahwa ibadah jam kedua GKI Karawaci itu jam 10, saya percaya. Lalu ketika saya datang jam 10 kurang sedikit, kurang semenit atau kurang 2 menit, bangku-bangku ini masih kosong. Bolehkah saya mempertanyakan kembali kepercayaan saya? Apa saya keliru ya? Salah dengarnya? Ya. Jangan-jangan bukan jam 10. Jangan-jangan lebih pagian dan sudah pada selesai. Atau jangan-jangan jam 11. Boleh nggak? Saya mempertanyakan apa yang saya percayai, apa yang menjadi keyakinan saya. Boleh kan? Boleh dong. Artinya apa? Artinya sebuah keraguan, betul, itu bisa berangkat dari situasi di mana orang tidak beriman. Betul. Tetapi sebuah keraguan tidak selalu berangkat dari situasi orang tidak beriman. Keraguan kadang-kadang justru menjadi sebuah proses karena orang itu beriman dan ingin terus mempertajam iman. Karena itu hati-hati. Kalau Anda bertemu dengan orang yang ragu-ragu, ya, mempertanyakan Tuhan, jangan cepat-cepat dihakimi. Kadang-kadang kita suka begitu. Udah boleh beriman itu harus pasti, harus yakin, gitu ya. Jangan ragu-ragu. Salah itu. Salah-salah. Bahkan kemudian dikatakan, wah imanmu lemah. Ya, kamu kok mempertanyakan imanmu sendiri? Gitu ya. Harus yakin dong. Percaya saja. Banyak orang yang kadang-kadang bersikap. Padahal saudara-saudaraku, ketika data di ruang pastoral itu dibuka, paling tidak data saya, ya, dan saya punya jemaat yang suka konseling juga ke saya, itu ada datanya semua. Tapi konseling itu tidak ada data, semua tertulis, semua tercatat karena dan konfidensial, tidak dibuka kemana-mana, tetapi itu menjadi catatan. Kenapa? Karena konseling itu nggak cukup sekali 2 kali. Nah, kalau saya datang, nanti berikutnya orang lain datang, saya nggak lupa sama besoknya dia datang lagi, saya nggak kasus semua apa, kan nggak enak, ya kan? Jadi semua data. Nah, saudara-saudaraku, kalau kita melihat kembali data di ruang konseling, paling tidak data saya kan nggak bisa buka data teman-teman saya, ya, kolega saya, karena itu konfidensial, gitu. Maka tidak sedikit anak-anak Tuhan, bahkan aktivis gereja, ya, yang datang dengan sebuah pertanyaan keraguan. Pak Pendeta, apa Tuhan masih sayang saya? Kok
saya mengalami berbagai macam hal, berbagai macam peristiwa yang tidak menyenangkan, yang membuat saya putus asa dan berbagai macam hal. Pak Pendeta, apa Tuhan sudah tidak mendengar doa saya? Kok saya divonis sakit ini? Dan ini penyakit yang saya takuti, yang sangat berat. Yang saya sebenarnya berkali-kali berdoa supaya Tuhan menghindarkan. Malah saya. Bahkan ada yang lebih tegas mengatakan, ketika Tuhan sudah meninggalkan saya. Karena saya mengalami kecelakaan ini. Saudara-saudaraku, hidup itu berubah-ubah. Dan kadang-kadang pengalaman-pengalaman hidup itu berlawanan dengan apa yang saya yakini. Ketika saya meyakini kebaikan Tuhan, tapi pengalaman hidup saya merasakan bahwa hidup ini sepertinya Tuhan mengabaikan saya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, apakah orang-orang seperti itu? Langsung kita katakan imanmu itu rendah atau imanmu itu gagal, kamu tidak beriman. Tidak boleh dong banyak meragukan kebaikan Tuhan. Pokoknya Tuhan itu selalu baik. Terus dibuka ke ayat Alkitab. Alkitab itu Mazmur 118 yang kita nyanyi tadi itu. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Itu kan baik itu. Tuhan baik. Nah, apakah tidak boleh ketika pengalaman-pengalaman hidup itu paling tidak dalam pemikiran orang itu berlawanan dengan apa yang menjadi keyakinan. Dan itu bagian dari iman justru karena dia meyakini Tuhan baik, tapi hidupnya kok gak baik. Seperti saya katakan tadi, justru karena saya yakin ibadah kedua itu jam 10 kok sepi-sepi. Boleh dong, saya tanya. Justru karena saya yakin. Kalau saya nggak yakin bahwa ibadah itu jam 10, saya datang sepi ya, anteng-anteng aja ya. Ya santai aja, saya nggak akan mempertahankan. Ya memang, saya nggak yakin kok memang. Gitu kan. Tapi karena saya yakin, ada apa? Nah, saudara-saudaraku, sebenarnya itulah yang dialami oleh para murid dan khususnya Thomas di dalam bacaan kita. Thomas memang nampak ragu-ragu, bahkan nampak menentang berita Paskah yang disampaikan teman-temannya dengan sebuah pernyataan, sebelum aku mencucukkan jariku di jari yang berlubang paku itu atau di lambung yang tertusuk tombak itu, aku tidak akan percaya. Apakah Thomas tidak beriman? Ya, justru Thomas itu sangat meyakini, tetapi fakta kehidupan yang dia lihat sendiri, Yesus mati di kayu. Nah, itulah yang membuat dia sebagai seorang yang sangat logis, yang karakternya itu logis. Thomas itu apa-apa harus berdasarkan data, bukti. Maka Thomas kemudian tidak sepenuhnya menolak tentang kebangkitan itu, tapi saya kepengen data. Gak cukup omongan.
memang karakternya seperti itu. Ada orang yang memang basisnya bukan data, sehingga ya dia akan lebih gampang untuk percaya, dan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang percaya tidak melihat. Tapi kan manusia nggak bisa dikebiasakan yang disamain semua. Manusia itu beda-beda. Ada orang yang basisnya data seperti itu. Dia bertanya, tetapi dia mempertanyakan itu bukan karena dia nggak beriman, tapi justru karena dia beriman. Cuman fakta hidup yang dia jalani beda. Nah, saudara-saudaraku, dalam kenyataannya seperti saya katakan tadi, banyak orang yang seperti ini mempertanyakan Tuhan. Memang tidak seperti Thomas yang mempertanyakan kebangkitan dan sebagainya, Yesus yang bangkit, tetapi mempertanyakan yang lain tadi yang saya sebutkan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kehadiran Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Itu banyak di ruang masyarakat. Dan itu semua adalah justru karena mereka itu orang yang beriman. Nah, bayangkan ketika saya menyambut orang-orang seperti itu dengan marah saya, dan saya mengatakan, kamu nggak boleh seperti itu, imanmu lemah sekali, harus yakin. Selesai sudah, pergi. Puji Tuhan, Yesus tidak seperti itu. Ketika Yesus menghadapi fakta Thomas yang mempertanyakan kebangkitan, meminta data kebangkitan, maka Yesus dengan penuh kasih yang datang menyapa dan dia menghadirkan data ini aku di tanganku, ini lampu. Dan buat Thomas itu dia nggak harus sampai pegang, dia masukkan di lubang bekas paku. Begitu Yesus mengatakan kalau itu, langsung Thomas itu menyembah Tuhan, dan muncullah sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allah. Ini pengakuan iman yang karena apa? Karena Thomas bukan hanya mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga sebagai Trinitas Allah. Tidak ada pengakuan itu di murid-muridnya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan kita? Yang pertama tentu bisa belajar dari sisi Yesus. Jangan gampang menghakimi orang. Pergumulan iman itu gak gampang. Ya. Fakta kehidupan yang dihadapi orang pribadi, lepas pribadi itu tidak gampang. Jangan terlalu gampang dan mengatakan, imanmu goyang, imanmu rendah, imanmu kosong, dan sebagainya. Enggak, justru karena dia itu beriman. Kadang-kadang dia mempertanyakan fakta. Dia sedang dalam proses belajar. Terimalah setiap keraguan ketika itu muncul dari anak-anak kita, ketika itu muncul dari suami atau istri kita, ketika itu muncul dari anggota keluarga kita, ketika itu muncul dari teman-teman kita, sesama anggota kita. Terimalah itu dengan kasih. Rangkul mereka dan berikan satu penjelasan. Sama seperti Tuhan merangkul. Atau kalau kita nggak mampu memberikan,
Ya saya bukan pendeta, saya bukan seorang ahli pastoral. Tidak, peluk dia, jadi sahabat dia, jadi teman dia, bukan hakim yang agung itu, tapi jadi sahabat dan ajak dia membawa segala keraguannya itu kepada Tuhan yang dia maksud. Itu pelajaran pertama dari sisi Yesus. Dari sisi Thomas yang ragu-ragu, kita juga bisa belajar. Ada apa itu film di Netflix pada sudah agak lama kita mengatakan it's okay to not be okay. Nonton nggak? Ya, film lama sih. It's okay to not be okay. Kadang-kadang beriman itu seperti itu. It's okay ketika kita goyah, ketika kita goyah, ragu-ragu. Beriman itu nggak selalu jos gitu ya, kuat terus, nggak pernah lemah. Iman itu nggak sama. It's okay. Tapi, nah ada tapinya. Jangan tinggalkan persekutuan dan jangan tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang yang berhadapan dengan fakta-fakta kehidupan yang paling tidak menurut dia berbeda dengan apa yang dia imani. Lalu kemudian dengan marah dia mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya tidak mau ke gereja lagi, saya tidak mau percaya Tuhan, saya tinggalkan. Nah, itu yang salah. Jangan. Belajarlah dari Thomas. Thomas itu tetap gabung dalam persekutuan. Memang dia sempat entah karena kesibukan lain, dia nggak ikut waktu Yesus datang, dia nggak ikut. Dia ketinggalan berita. Tapi setelah itu dia gabung lagi. Waktu teman-temannya mengatakan Yesus sudah bangkit, itu dia gabung lagi. Yang dia mengatakan saya tidak percaya. Lalu yang berikutnya dia gabung lagi dan Yesus datang. Ya. Jadi persekutuan ini, gereja ini, GKI Karawaci di mana Anda bergabung ini adalah tempat untuk merawat iman. Meskipun fakta kehidupan yang Anda hadapi bisa berbeda dengan apa yang Anda yakini, jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Datanglah kepada persekutuan. Ceritakan, sharingkan dengan sahabat Anda, teman Anda punya banyak teman. Dan biarlah melalui sharing itu Anda bisa mendengarkan, kalau tidak bergumul bersama, berdoa bersama. Dan datanglah yang terutama kepada. Jadi perhadapkan keraguan Anda ini, Tuhan, kenapa aku harus Tuhan, kenapa aku harus mengalami? Tapi bukan meninggalkan. Karena Tuhanlah nanti yang akan merawat iman Anda dan meneguhkan Anda. Melalui proses itu Anda belajar sesuatu, dan ketika Anda lulus dari situ, maka iman Anda akan bertumbuh secara luar biasa. Datang dari pertanyaan. Ayub misalnya, dalam salah satu tokoh Alkitab itu kan mengalami penderitaan yang luar biasa. Anaknya mati semua, hartanya habis, istrinya ninggalin dia, dan badannya kena apa itu? Penyakit lah, yang luar biasa sekali. Tapi Ayub kan nggak meninggalkan itu. Ayub mempertanyakan. Jadi kitab Ayub itu isinya dialog antara Ayub dengan teman-temannya dan dialog antara Ayub dengan Tuhan. Kenapa? Aku setia, aku orang baik, aku melayani Tuhan
jawaban, tapi kenapa masih Kristen? Dan dalam dialog itu kita belajar bagaimana jawaban-jawaban Tuhan itu. Begitu juga. Ya, jadi jangan merasa kok saya kok sekarang imanku kok lemah ya, kok aku kok meragukan. It's okay to not be. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan dan terus. Dia itu. Lalu, saudara-saudaraku, apa yang terjadi ketika Thomas sebagai bagian dari para rasul ini sudah diteguhkan iman? Memang di dalam kisah para rasul 5 yang kita baca tidak disebutkan nama Thomas, tetapi disebutkan secara umum yaitu rasul. Saya bacakan kisah 5 ayat yang ayat yang ke-28 dan seterusnya. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Lalu ayat 29, Petrus dan rasul-rasul itu menjawab. Rasul-rasul itu termasuk di dalamnya adalah Thomas. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tadinya rasul-rasul itu bersekutu dengan pintu-pintunya. Kenapa? Karena mereka takut. Sebelum mereka menyadari Yesus itu kan, mereka takut terhadap mahkamah agama yang nanti akan menyerbu. Tetapi di dalam kisah para rasul, sesudah iman mereka dikuatkan oleh kehadiran Yesus, sesudah iman Thomas juga dijawab oleh Yesus, beda. Ketika mereka sedang berkumpul di satu ruangan beribadah, tiba-tiba datang, kalau zaman sekarang itu segerombolan ormas. Kalau zaman sekarang yang melarang mereka beribadah. Nah, itu kalau zaman sekarang. Tapi apa jawaban? Kami harus lebih taat kepada Allah daripada kepada kami. Loh, kok nggak takut lagi? Padahal di Yohanes itu takut banget. Nah ya itu. Proses beriman itu memang adalah sebuah proses belajar melewati keraguan-keraguan, tetapi kemudian diteguhkan, ragu-ragu, diteguhkan begitu terus, sehingga akhirnya iman itu makin lama makin kuat. Karena apa? Karena mereka memperhadapkan imannya dengan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Itu. Jadi nggak apa-apa kalau Anda punya pengalaman hidup yang kurang baik dan Anda mempertanyakan itu, tapi ajarkan semua pada Tuhan, sharing ke teman-teman yang berkebutuhan. Itu artinya tema kita pada hari ini, yaitu belajar dari Thomas. Iya, mengikuti jejak Thomas dari sanksi penjara. Nah, itu artinya begitu. Apa kalau kita kadang-kadang berada pada posisi Thomas? Apa kalau kita katakan itu? Mari kita terus bertumbuh dalam iman kita. Sebab apa? Sebab Dia hidup dan ada hari esok. Sebab Dia bangkit dan menyertai kita. Mari kita terus bertumbuh. Memang hidup ini kadang-kadang ya
Itulah ya, banyak hal seperti roller coaster kita diangkat tinggi, dibanting, naik lagi, dibanting. That's life. Tapi jangan terus hadapkan dengan Tuhan dan kita pegang Tuhan. Maka iman kita akan bergerak. Kadang-kadang situasi yang tidak nyaman, hidup kegagalan, sakit dan sebagainya, itu justru menjadi semacam kelas latihan agar iman kita makin baik. Penutup. Kemarin saya melawat ya, kemarin di Sabtu kemarin kan, pagi siang 11 jam 11 melawat satu keluarga, istrinya itu anak Tuhan yang baik, taat, sangat beriman. Suaminya itu kayak Thomas, pokoknya apa-apa logika, dia bukan orang Kristen, dia orang Kristian. Apa-apa logika, dan berkali-kali diajak ke gereja, diajak firman Tuhan dan sebagainya, dia selalu menolak dengan segala macam. Tapi kemarin ketemu saya, dia jalan pelan-pelan, dia hampiri saya, dan dia mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus. Lu kok percaya dia? Ini orang gelang, jadi sama-sama orang Solo. Dan saya biasa kalau sudah akrab sama jemaat itu ngomongin Solo. Lu kok percaya dia? Saya ujung dari penyakit saya ini, saya tidak tahu. Karena memang belum sembuh, sudah melewati berbagai macam pengobatan, cancer, tapi belum. Dan ini hilang nongol di sini, ini hilang nongol di sini. Ya, cancer itu kadang-kadang. Tapi dalam perjalanan ini, aku merasakan Yesus itu hadir. Jadi orang yang tadinya ragu, orang yang tadinya keras, yang tadinya apa itu pakai logika, di dalam menjalani pengalaman hidup yang tidak nyaman dan bukan sembuh loh. Kalau sembuh kan beda ya. Wah, haleluya gitu kan. Itu belum tahu ujungnya seperti apa. Ya, rasakan. Dan Tuhan yang sama, yang sebenarnya juga akan selalu hadir memberkati. Dalam segala keraguan, jangan tinggalkan Tuhan, terus berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dan saksikan seperti jemaat. Kalau Anda sudah mendapatkan pengalaman iman setelah Anda memperhadapkan keraguan itu, Anda karena apa? Karena Tuhan Yesus setelah menyatakan dia bangkit juga memanggil murid-murid jadi saksi. Ya, kamu harus menjadi saksi. Jadi, karena dengan menyaksikan itu iman kita makin tumbuh lagi, makin kuat. Ya. Nah, saya mengharapkan semangat Karawaci juga tentu setiap orang punya pergumulannya, tetapi saya percaya dengan semangat seperti Thomas dan dengan semangat seperti Tuhan Yesus yang merangkul setiap orang yang ragu-ragu, bukan menghakimi, maka jemaat PKI Karawaci juga mengakhiri hari makin Tuhan memberkati. Amin. Amin.